Tidak terasa pemirsa, kita sudah di penghujung ya, di segmen kelima. Kalau gitu kita langsung saja maksimalkan waktunya. Ini udah di penghujung waktu, aduh sayang sekali. Tapi kita maksimalkan aja ya Milen ya. Baik, pertanyaan saya mungkin lebih ke personal aja nih. Ada nggak sih suka duka yang dijalani selama ini dari Milen sejak kecil sampai hari ini? Kalau untuk saya sendiri, saya bukan tipe orang yang memberatkan segala hal ya di hidup saya. Jadi saya santai aja orangnya. Jadi nggak ada yang kayak skripsi itu susah atau menangis-nangis, nggak ada. Saya santai aja. Tapi saya lebih ke concern kepada orang-orang sekitar saya. Saya tumbuh kembang di lingkungan yang benar-benar banyak sekali impian-impian dari perempuan itu dimatikan. Untuk dia. Jadi dari SMP saya sudah merasa ini itu. Ya, main blok ya. Iya. Main blok ya. Dengan mindset tradisional yang masih dimiliki oleh orang-orang di kampung. Betul. Itu sangat benar-benar bikin saya sedih sebenarnya. Membatasi. Iya, membatasi. Banyak sekali teman-teman saya. Makanya saya bilang tuh saya bukan orang yang luar biasa. Saya mendapat orang biasa yang dapat kesempatan yang luar biasa. Dari keluarga, itu semua saya dapatkan, itu sangat bersyukur. Soalnya kalau kita bahas skill sendiri, teman-teman saya itu sangat jauh lebih pinter. Saya bisa melihat cita-cita yang sangat tinggi dari mereka, antusias mereka untuk mengembangkan diri, mereka punya skill, tapi harus dimatikan dengan ada pemikiran-pemikiran sosial yang mengharuskan mereka berhenti. Misalnya mereka nangis-nangis, katanya saya mau kuliah, saya mau jadi ini, tapi namanya gimana ya, kembali lagi ke sistem sosial. Mereka tuh seringnya dianggap sebagai investasi orang tua. Mereka misalnya lahir dari keluarga miskin. Ini sebenarnya salah satu pandangan banyak anak, banyak rezeki yang bikin saya sedih. Karena mereka malah dianggap investasi, padahal mereka tuh punya jalan hidup sendiri, keinginan hidup sendiri. Tapi orang tua mereka tuh mengindahkan itu. Mereka lebih fokus ke anak saya ini harus nih sukses untuk membahagiakan saya, mengangkat derajat keluarga saya. Mereka tidak memikirkan bagaimana anak itu sendiri gitu. Cita-citanya apa, mau jadi apa, jadi mereka semacam tidak peduli. Ini beda-beda tipis tisu dengan semacam anggapan bahwa ini akan saya eksploitasi. Benar. Seperti itu ya. Itu terlalu kasarnya ya. Bahasa halusnya investasi. Betul, anak dijadikan investasi gitu. Saya melihat banyak sekali impian yang mati dipaksa untuk nikah. Ada teman saya yang dari SMP dipaksa nikah dan sama harus uang orang tua. Segini. Benar. Dipaksa nikah. Katanya kamu kalau kuliah gimana? Kenapa? Kalau kerja juga nanti gimana? Kalau nikah sama om ini yang benar-benar usianya terpaut sangat jauh. Keluarga kita bisa dilihat orang. Kita bisa diangkat derajatnya gitu. Itu concern saya sih, lebih ke sekitar saya dibanding diri saya. Wah, ini dalam juga ya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya adalah gimana ngebagi waktu? Kan ada juga usaha, kemudian volunteering juga, jadi speaker juga. Gimana ngebagi waktunya tuh Milen? Alhamdulillahnya saya orang yang sangat santai dan simple. Jadi saya tidak menganggap ini sebagai hal-hal yang sangat memberatkan. Saya menganggap ini kayak, oh ada waktu nih saya ambil gitu. Jadi bisnis saya ini udah berjalan 3 tahun. Bisnis hijab ya di kampung. Dan akhirnya sudah punya 3 cabang ya. Di mana aja tuh? Ada di Cilalang, ada di Belopa, ada di Padasapa. Ya. Jadi kalau itu saya sebagai kayak tabungan sih, biar jadi mandiri aja. Biar udah nggak minta jajan. Ya. Kalau untuk volunteer segala macam saya masih nerima gitu. Kapanpun ada, kayak sekarang saya bisa memberikan opsi kepada orang-orang yang misalnya mau diajarin. Untuk saya misalnya offline atau online. Saya bisa langsung datang gitu. Berarti karena, bisa konsultasi nih pemirsa saya bisa konsultasi nih ke Milen ya. Halo Milen, apa kabar? Boleh nanya nggak? Bisa. Jadi jangan pesan-pesan online aja offline, Baik, kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya nih Milen. Apa sih impian-impiannya untuk kedepannya, baik itu untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan untuk sahabat-sahabatnya di luar sana? Kalau saya sih impiannya, kalau untuk diri saya sendiri, saya pengen banget
keluar negeri lagi. Aha. Iya, saya pengen keluar negeri lagi tapi kerja gitu. Oh, oke. Iya, tapi kerja dan saya biayai diri sendiri. Terus saya mau kuliah lagi, tapi saya tidak mau beasiswa. Saya mau kerja dan membiayai diri saya. Lebih apa ya, lebih prestis Iya. ya, lebih bangga gitu Iya. ya, karena dari hasil Iya, sendiri ya. benar. Oke. Saya mau coba itu, tapi untuk Untuk impian keluarga? saya ya, kalau untuk impian saya untuk orang lain ya, saya selalu bermimpi di mana perempuan-perempuan terutama remaja ya, generasi muda itu mereka tidak dibatasi, Oke. tidak ada lagi kata di mana perempuan ujung-ujungnya dapur, sumur dan kasur. Gitu. Saya sangat tidak suka itu. Saya tidak mau lagi Udah mendengar. expired ya, out of Benar. date ya. Benar Udah nggak berlaku. Nggak Seperti berlaku lagi. tadi sharing Iya, kita iya, di belakang. benar. Itu impian saya tuh udah nggak ada itu lagi, nggak ada hak-hak yang dibatasi untuk perempuan. Semua perempuan tuh bisa. Contohnya saya diberi kesempatan oleh keluarga saya untuk mengeksplor apapun yang saya suka, dan akhirnya saya bisa keluar negeri akhirnya, dan saya ingin memperlihatkan kepada orang-orang bahwa ini contoh perempuan yang diberi kesempatan. Jangan kayak ujung-ujungnya kamu jadi apa nanti. Betul. Kita nggak tahu, siapa tuh dia jadi dokter, dia penemu obat kanker atau semacamnya. Dan jadi saya impiannya itu sih, saya ingin mindset kita tuh tidak takut akan perubahan, tapi perubahan ke arah yang lebih baik gitu. Kita tidak ada lagi yang mengagung-agungkan laki-laki doang gitu. Betul. Kita harus dilirik juga sebagai perempuan bahwa kita juga manusia gitu. Bisa juga. Iya, melakukan bisa apa juga. yang dilakukan oleh laki-laki, Ada ya. di luar sana perempuan yang bisa manjat kelapa, ada yang bisa mengendarakan mobil truk, Betul. ada yang lain-lain. Jadi saya berharap tuh kualifikasi pekerjaan misalnya tidak ada lagi Memiliki yang porsi cuma yang sama, ya, tidak ada dalam lagi segala cuma hal. laki-laki doang gitu. Betul. Nah, terakhir nih Milen, pesan-pesan untuk perempuan yang ada di rumah, khususnya pemirsa TV Sulsel, silakan. Kalau dari saya sendiri sih, kalian jangan patah semangat ya, itu yang pertama. Walaupun kata-kata itu ringan ya untuk dikatakan, cuma saya benar-benar dari hati paling dalam, saya mau kalian itu untuk mencoba. Kalaupun misalnya keluarga kalian tidak memberi kesempatan untuk kalian bisa eksplor sendiri. Saya mau kalian menjadi perempuan-perempuan yang berpendidikan. Tidak hanya berpendidikan dalam bidang akademis, tapi juga memakan semua pengetahuan gitu. Dari buku, dari orang-orang, kita bisa sharing. Jadi jangan sampai kalian pikirannya tertutup banget soal pendidikan. Jangan ada pikiran bahwa pendidikan itu tidak penting. Pendidikan itu sangat penting untuk mindset kalian, untuk value kalian sebagai perempuan itu sangat penting. Jadi jangan sampai ada yang bilang kamu tidak ada gunanya untuk berpendidikan karena kamu perempuan. Itu sangat salah ya. Untuk saya itu sangat penting untuk kalian sebagai perempuan untuk berpikir lebih kritis bahwa kalau bukan dari kalian siapa lagi gitu. Oke, terima kasih Milen. Hidup perempuan. Terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kita dalam program Bukan Perempuan Biasa. Sehat selalu, kita jumpa di Amin, lain kita waktu juga, ya. ya. Itulah tadi ya sharing kita bersama Milen atau Fadila ya, seorang volunteer, social enthusiast dan juga entrepreneur. Akhir kata seluruh kerabat kerja TV Sulsel pamit undur diri. Saya Radiasi Zahril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa dalam program Bukan Perempuan Biasa episode selanjutnya. Bye.